Martabak Bu. Oke deh, karena kalian sudah makan dan kalian sudah kenyang, kita akan lanjutkan materi yang tadi ya. Oke, Bu. Oke, sebelum itu Ibu mau minta satu orang nih buat ngasih tahu tadi tuh kalian belajar apa aja sih? Ada yang masih inget gak? Saya, Bu. Ya boleh Alia. Jadi tadi itu kita belajar pengertian, bentuk-bentuk, dampak kerjasama antar wilayah, Bu. Nah, tepuk tangan dulu buat Alia. Bagaimana tadi kita sudah belajar mengenai tentang pengertian, yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Terus juga tadi ada bentuk-bentuknya ya, kayak bilateral, multilateral, sama regional. Terus juga ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih. Pasti kan di kelas kalian pernah kan melaksanakan kerjasama. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak salah satu contohnya itu apa? Saya, Bu. Ya boleh. Contohnya itu kerjasama dalam tugas kelompok, Bu. Nah benar banget, mengerjakan tugas kelompok itu salah satu bentuk kerjasama antar teman kelas kalian ya. Oke, karena mempersingkat waktu ya, kita akan masuk ke materi kali ini, yaitu tentang contoh kerjasama antar negara. Oke, anak-anak yang hebat dan pintar, sekarang kita akan membahas tentang contoh kerjasama antar negaranya ya. Nah sebelum itu Ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya. Nah yang pertama itu siswa mampu mengetahui contoh kerjasama antar negara. Nah yang kedua itu siswa dapat mencari masalah kerjasama antar negara. Nah yang ketiga itu siswa mampu menemukan rumusan masalah kerjasama antar negara. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, kerjasama kan ada banyak jenisnya ya. Yang pertama itu kan ada kerjasama bilateral. Ada yang tahu nggak nih contoh kerjasama bilateral itu apa? Iya boleh Indah. Setahu saya kerjasama bilateral itu kan kerjasama negara-negara ya, Bu. Nah contohnya itu yang saya tahu Indonesia itu pernah bekerja sama negara Jepang untuk kayak pembangunan infrastruktur negara gitu, Bu. Contohnya itu kayak pembangunan jalan, terus juga kereta cepat itu, Bu. Nah itu contohnya, Bu, dari saya. Makasih Indah. Ada yang bisa nyebutin lagi? Saya Bu. Ya boleh Rekan. Yang saya tahu itu contohnya kerjasama negara Indonesia dengan Australia di bidang pendidikan, Bu, seperti pertukaran pelajar dan beasiswa, Bu. Nah, tepuk tangan dulu buat Indah dan Rekan. Jadi benar banget ya, jadi itu Indonesia bekerja sama dengan Jepang untuk meningkatkan infrastruktur, dan juga kerjasama dengan Australia untuk pelajar Indonesia nih belajar ke negeri orang untuk membawa kembali apa ilmu yang mereka dapatkan di negeri tersebut. Nah oke, untuk selanjutnya ini ada kerjasama multilateral. Kalau multilateral itu kan kerjasama antar dua negara atau lebih. Nah ada yang bisa ngasih contoh nggak tentang kerjasama tersebut? Saya, Bu. Iya boleh Retno. Yang saya tahu itu ada PBB, benar nggak, Bu? Nah benar banget, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu merupakan kasus nyata tentang kerjasama multilateral. Nah yang selanjutnya itu kan ada kerjasama regional. Kerjasama regional itu kerjasama yang wilayahnya itu saling berdekatan. Nah Ibu sekarang mau tanya nih, ada yang tahu nggak contohnya? ASEAN. Nah bener banget. Jadi tuh ASEAN salah satu contoh nyatanya juga. Jadi tuh ASEAN bekerja sama dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang contoh kerjasama antar negara, sekarang Ibu mau membahas tentang masalah-masalah antar negara yang bisa menimbulkan kerjasama. Nah kira-kira tuh apa aja ya masalah-masalahnya, ada yang bisa nyebutin? Genosida. Oke, itu semua masalah-masalah bener banget. Nah, tadi Ibu kan mendengar tuh ya ada yang nyebutin genosida. Nah, genosida itu kenapa, dari masalah genosida ini kenapa bisa menimbulkan kerjasama? Ada yang bisa nyebutin nggak itu kenapa? Ya boleh Nadia.
Genosida yang terjadi antara Palestina dan Israel kan salah satu konflik yang sangat kompleks dan berkepanjangan ya Bu. Konflik ini itu berakar dari perbedaan sejarah, politik, dan agama dengan kedua pihak saling mengklaim hak atas wilayah yang sama yaitu Palestina. Ketegangan ini memicu kekerasan dan pertempuran yang menyebabkan banyak korban jiwa serta kerusakan yang parah, khususnya bagi warga Palestina. Nah, karena Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan membela hak rakyat Palestina, Indonesia merasa perlu membantu karena situasi yang terjadi di Palestina. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar memiliki rasa tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan politik, bantuan kemanusiaan, dan mendorong perdamaian melalui diplomasi internasional, Bu. Ya benar banget, tepuk tangan dulu untuk Nadia. Jadi benar yang dikatakan oleh Nadia, Indonesia ini kan umat muslimnya sangat banyak ya. Jadi Indonesia itu sangat mendukung negara Palestina. Oke deh, karena sudah menyebutkan tentang masalah-masalah tadi, sekarang Ibu mau bikin kelompok tentang masalah-masalah yang kalian sebutin tadi ya, kayak genosida, perang dingin, dan yang lain-lain. Nah, untuk kelompoknya ini akan Ibu spin ya. Baik Bu. Baik Bu. Bu nggak boleh pilih sendiri Bu. Nggak boleh ya, karena biar adil. Oke Bu. Baik Bu. Sebentar ya. Ada yang bisa bantu Ibu buat nulisin di papan tulis? Saya Bu. Oke, makasih Alia. Oke, yang pertama Genosida. Oke, genosida. Untuk kelompoknya Ibu spin ya. Baik Bu. Perang dingin. Sengketa wilayah. Terorisme. Perang bersenjata. Oke, makasih yang sudah bantu untuk menyebutkan. Sekarang Ibu akan nge-spin nih. Deg-degan gak nih? Wah, jangan Bu. Ibu mulai ya. Jangan aku ya Bu. Siapa ya? Wah, nah, pasangan Alia siapa ya? Aduh, deg-degan Bu. Pasangannya siapa? Iya, pasangannya siapa tuh? Wah. Nah, untuk perang dingin, Ayla. Siapa ya? Kenapa nama? Dia. pasangannya adalah siapa nih? Aita. Anda. Oke. Nazira. Pasangan Nazira. Nabila. Indah. Indah. Nabila. Retno. Wih, bener Nabila. bener. Kok kalian bisa nebak sih? Keren banget. Itu insting aja Bu. Iya, jelas ya. Keren banget. Indah. Indah terorisme ya. Kelompoknya. Lanjut. Oke, lanjut. Retno. Siapa ya? Kayla. Sebangku ya. Sisanya ya Bu, sisanya. Ya, berarti Iya. sisanya ya. Ini namanya takdir. Raihan dan Retno. Ini namanya takdir Bu. Betul banget. Ya Bu. Terima kasih Alia.
Nah, sudah dibikin ya. Sekarang ibu mau minta kalian untuk duduk berpasangan ya dengan nih kelompoknya. Genosida boleh di sebelah sini, perang dingin sebelah sini, terus sengketa wilayah di belakangnya, terorisme di sampingnya, dan untuk yang perang bersenjata boleh di tengah-tengahnya. Sudah duduk. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, semua udah duduk berkelompok kan? Sudah, Bu. Sekarang ibu mau ngasih kalian waktu 10 menit nih buat mencari rumusan-rumusan masalah dari genosida, perang dingin, sengketa wilayah, terorisme, dan perang bersenjata. Kira-kira waktunya cukup nggak nih untuk 10 menit? Tambahin, Bu. 15, Bu. 15. Oke, boleh 15 menit ya untuk mencari rumusan masalah dari masalah-masalah tersebut. Oke, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ini untuk kelompoknya udah sampai mana? Udah dicari referensi Bu. Oke, dilanjutkan ya. Makasih Bu. Untuk kelompok ini ada kesusahan nggak? Enggak sih Bu, ini kita lagi nyari-nyari Bu. Iya di jurnal. Oke, semangat ya. Iya, Ya Bu, makasih ya Bu. Ini kalau kelompok ini ada kesusahan nggak? Kita lagi nyari kasusnya, bukan kasus terorisme. Waktunya sisa 1 menit lagi nih karena Bu, belum, Bu. Belum, Bu. Solusinya nih kita belum, Bu. aman-aman. Aduh. Oke, karena waktunya juga sudah habis, untuk mencari rumusan masalahnya cukup sampai sini ya. Sekarang kalian akan mempresentasikan rumusan masalah apa yang sudah kalian dapatkan. Oke, boleh ya presentasi dari kelompok genosida terlebih dahulu. Semangat. Di sini, Bu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, saya dari kelompok genosida dengan partnernya Afdal. Tapi karena Afdal ada keperluan Olimpiade, jadi di sini saya yang mewakilkan. Jadi untuk kelompok kami akan membahas tentang genosida yang terjadi antara Israel dan Palestina yang juga melibatkan peran Indonesia dalam membantu Palestina. Nah, dalam presentasi ini kami akan mengidentifikasi beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan kami. Nah, yang pertama itu, apa yang menyebabkan terjadinya genosida di Palestina? Yang kedua, apa dampak dari genosida Israel dan Palestina? Dan bagaimana peran Indonesia dalam mendukung Palestina sebagai konflik ini. Mungkin segitu dulu. Kalau misalkan nanti ada tambahan, mungkin di next presentasi bakal saya jelaskan lagi bersama Afdal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rumusan masalah tersebut itu sangat relevan ya dengan masalah genosida. Bagus banget Alia. Oke, selanjutnya boleh ya dari perang dingin Nadia dan Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Siap. Saya sendiri karena Anita sedang sakit ya Bu. Iya. Saya kan kasusnya itu perang dingin ya Bu. Iya. Kami mencari negaranya itu yang negara Amerika sama Uni Soviet atau Rusia. Nah, sejauh ini saya mencarinya itu dampak terhadap kerjasama antar negaranya. Apa yang menyebabkan terjadinya perang dingin itu yang antara Amerika sama Rusianya itu. Terus sejarahnya mungkin segini dulu. Jika ada tambahan akan saya jelaskan lagi bersama Anita. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh ya dari sengketa wilayah Nazira dan Nabila. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 sengketa wilayah akan membahas mengenai sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terutama yang melibatkan negara kita Indonesia. Nah, kelompok kami sudah merumuskan rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi kami ini yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nabila. Oke, untuk rumusan masalahnya, kami ada apa yang menjadi penyebab sengketa wilayah di Laut Cina Selatan yang melibatkan Indonesia, lalu bagaimana posisi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan, dan apa yang menjadi dasar klaim Indonesia, dan bagaimana dampak sengketa Laut Cina Selatan. Mungkin dari kami rumusan masalahnya yang kami bahas baru itu saja. Mungkin kalau kedepannya ada lanjutan akan dibahas bersama Nazira. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya ke kelompok pertama. Indah dan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Kami ingin mempresentasikan sedikit dari permasalahan kami yaitu terorisme. Jadi di sini kami mengambil kasus terorisme bom Bali pada tahun 2002. Kenapa kami mengambil kasus ini? Karena bukan hanya melibatkan negara Indonesia saja, tapi kasus ini juga melibatkan beberapa negara karena seperti yang kita tahu Bali itu kan banyak turisnya gitu ya. Jadi ini lumayan memakan banyak korban termasuk turis gitu. Jadi makanya kita ambil kasus ini. Nah, untuk rumusan masalahnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk rumusan masalahnya itu ada yang pertama, apa yang menjadi penyebab terjadinya serangan bom Bali pada tahun 2002, bagaimana dampak serangan bom Bali terhadap Indonesia, dan bagaimana solusinya. Demikian rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bisa lanjut ya di kelompok 5 perang bersenjata Rehan dan Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 perang bersenjata akan membahas sedikit masalah yang kita akan bahas di kelompok kami. Nah, untuk masalahnya itu kita akan membahas tentang perang bersenjata, khususnya itu yang terjadi antara India dan Pakistan di Kashmir, serta invasi Amerika Serikat ke Irak. Nah, untuk rumusan masalahnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dan untuk rumusan masalah yang akan kita bahas itu yaitu di mana tempat terjadinya, apa penyebab dan dampaknya, lalu bagaimana solusinya. Demikian rumusan masalah yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Terima kasih. Oke, karena 5 kelompoknya sudah maju semua, sekarang Ibu mau minta nih 1 orang. Ayo siapa? Ayo. Untuk menyimpulkan materi kali ini, ada yang mau gak? Saya Bu. Oke, boleh Rehan. Jadi kesimpulan materi pada hari itu kita tadi mempelajari berbagai bentuk kerjasama antar negara yang meliputi kerjasama bilateral, multilateral, dan juga regional. Nah, untuk kerjasama bilateral itu kerjasama yang terjadi antara dua negara yang seperti Indonesia dan Jepang dalam kerjasama pembangunan dan infrastruktur. Terus juga untuk kerjasama multilateral itu melibatkan lebih dari 2 negara, contohnya ASEAN. Nah, untuk kerjasama regional itu melibatkan negara-negara di kawasan tertentu seperti kerjasama di Asia Tenggara. Terus selain itu kita membahas beberapa masalah yang dapat menyebabkan kerjasama seperti dari genosida yang terjadi di Palestina, perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, terorisme seperti peristiwa bom Bali,
dan perang bersenjata seperti yang terjadi di Kashmir serta invasi Amerika Serikat ke Irak. Nah, kita juga sudah membuat rumusan masalahnya, Bu. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Rehan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak. Nah, jadi sampai sini aja ya untuk materinya. Kita sudah membahas tadi tentang pengertian, tentang bentuk-bentuknya, tentang dampak, contoh-contohnya, masalah-masalahnya, dan kalian juga sudah membahas ya tentang rumusan masalahnya. Jadi Ibu mau menugaskan di pertemuan berikutnya, kalian akan mencari sumber data untuk menjawab rumusan-rumusan masalah yang sudah kalian tentukan tadi, tapi ngerjainnya itu di sekolah ya. Akan dibantu oleh Ibu Guru, mengerti? Ngerti, Bu. Oke, sampai sini aja untuk materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.